Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Oktaviana, NIM 72114191008 dari Rommel Akuntansi B 2019, ingin menyampaikan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Langsung saja, ada model sistem umum perusahaan dibagi menjadi 4. 1. Aliran sumber daya fisik, di mana memuat pegawai, bahan baku, mesin, dan uang, yang mana dari semua itu akan dijadikan input, kemudian diolah menjadi output yang akan dijual kepada orang lain. 2. Aliran sumber virtual, yaitu aliran dari sumber daya virtual data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. 3. Mekanisme pengendalian perusahaan yang memiliki unsur-unsur standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. 2. Manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. 4. Lingkaran umpan balik atau feedback loop, terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan, dimasukkan ke dalam pemrosesan informasi, dan informasi diserahkan kepada manajer. Nah, kemudian ada perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan dan berfungsi karena daya dukung lingkungannya. Lingkungan memiliki unsur-unsur, yaitu pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Aliran sumber daya lingkungan dibagi menjadi 2, umum terjadi dan jarang terjadi. Umum terjadi dibagi menjadi 4. Yang pertama, aliran informasi dari pelanggan. Yang kedua, aliran bahan baku kepada pelanggan. Yang ketiga, aliran uang kepada pemegang saham. Dan yang keempat, aliran bahan baku dari pemasok. Dan yang jarang terjadi ada aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan yang harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Terdiri atas 8, yaitu meramal permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, bahan dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. 1. Sistem elektronik. Setiap tindakan dalam seluruh area perusahaan akan dicatat dalam terminal komputer, yang kemudian dimasukkan melalui input keyboard, pemilihan kode, atau ID frekuensi radio. Seiring terkumpulnya data, sistem akan memilih lokasi terakhir sumber daya yang dilacak. 2. Manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Penggunaan ERP dari vendor yang sama oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi dari pasokan. Nah, akan tetapi sayangnya biaya tersebut sangat tinggi. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan leverage dalam pasar. Di sini ada rantai nilai Porter, yaitu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain dengan melakukan aktivitas nilai atau value activities yang terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Nah, memiliki dimensi-dimensi, yaitu pertama, tingkat manajerial tertinggi atau keunggulan strategis digunakan untuk mengubah arah sebuah perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ada tingkat manajerial menengah atau keunggulan taktis, memberikan spesifikasi mengenai rencana strategis yang akan diimplementasikan. Dan yang ketiga, ada tingkat manajerial lebih rendah atau keunggulan operasional, yang mengumpulkan data dan informasi menggunakan teknologi informasi sehingga mencapai keunggulan operasional. Nah, tantangan dari pesaing global itu 1. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan. Kedua, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Nah, koordinasi ini merupakan kunci perusahaan multinasional untuk meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Kabar buruk akan menjadi tantangan bagi eksekutif MNC untuk melakukan koordinasi yang lebih besar. Yang ketiga itu ada keuntungan koordinasi. Yang pertama, fleksibilitas dalam merespon persaingan di berbagai negara
negara atau pasar, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, dan kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Nah, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global atau Global Information System atau GIS merupakan suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Nah, kendala yang harus diatasi dengan GIS adalah pertama, kendala politisi. Biasanya pemerintah yang negaranya terdapat anak cabang perusahaan multinasional menerapkan kebijakan pembatasan yang menyulitkan perusahaan induk. Yang kedua, ada rintangan budaya dan komunikasi. GIS harus tetap konsisten dengan berbagai bahasa asing yang berbeda. Budaya juga dapat memengaruhi rancangan suatu GIS. Pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. 3. Masalah-masalah teknologi. Sumber listrik yang tidak memadai, sirkuit telekomunikasi yang lambat, dan rendahnya perhatian atas hak cipta. 4. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Beberapa anak perusahaan yakin bahwa mereka dapat menjalankan perusahaannya tanpa harus mendapat bantuan dari perusahaan induk. Manajemen pengetahuan. Semua aktivitas dari mengakuisisi data, memproses data, menjadikan informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, serta menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dimensi informasi terdapat 4, yaitu relevansi, akuntansi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah dibagi menjadi 2, yaitu sistem informasi warisan. Seluruh sistem informasi awal serta peranti lunak keras yang tidak sesuai dengan teknologi terkini, di mana data-data lampau bisa diubah dengan dipergunakannya oleh teknologi baru. Yang kedua, ada manajemen gambar, yaitu foto-foto digital berisi informasi disimpan sebagai file di komputer yang dijadikan referensi oleh sistem informasi saat ini. Formatnya itu ada JPG, GIF, TIFF, PNG, dan WMF. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama ada CIO dan CTO, yang merupakan manajer tertinggi di layanan informasi. Dan yang kedua ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Komite eksekutif terdiri atas presiden dan wakil presiden di bidang bisnis perusahaan. Tugasnya adalah untuk membuat rencana bisnis strategis organisasi. Rencana bisnis untuk area-area bisnis. Pendekatannya dengan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, yaitu dengan mengembangkan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi perusahaan. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.